Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya menampilkan gambar pakai HTML ya. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pakai teks atau memformat teks pakai HTML. Nah, maka di sini kita berpindah ke gambar ya. Karena selain teks, gambar juga merupakan media penyampai informasi yang penting. Terkadang informasi itu lebih mudah dipahami dan mengandung banyak makna kalau disampaikan dengan media yang tepat, contohnya gambar. Misalnya ya, ada informasi yang sangat panjang gitu ya. Kalau dituangkan dalam bentuk tulisan atau teks. Namun hanya perlu satu buah gambar untuk mendeskripsikan semua tulisan tersebut. Nah, itu. Makanya gambar itu kadang jika dibanding dengan teks, dia bisa lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi. Saya yakin teman-teman pernah lihat gambar ya. Gambar itu tidak berkata kan, dia hanya bisa dirasakan, dilihat dan dirasakan. Ternyata maknanya lebih mendalam ketimbang kita mendapatkan wejangan dari dalam bentuk tulisan maupun perkataan seseorang. Jadi gambar itu punya makna lebih dalam ya. Kemudian, jadi di sini ada dua jenis gambar ya kalau di HTML. Yang pertama favorite icon, yang kedua gambar biasa. Kita akan coba favorite icon dulu ya. Apa itu favorite icon? Favicon, singkatan dari favorite icon. Favicon itu kalau bisa saya jelaskan nih favicon ini. Logo kecil yang ada di tab bar yang ada di browser tab ya, tab browser. Itu disebut sebagai favicon. Semua website yang sudah mutakhir atau kompleks ya, dia pasti punya favicon sesuai dengan logo yang dia pakai. Contohnya W3 School ini atau YouTube ya. Sangat ikonik ya. Ini memberi kita kesan profesional lah atau estetik kira-kira begitu. Dibanding kalau nggak ada favicon-nya kayaknya nggak ada hiasan apa gitu ya. Oke, jadi favicon itu biasanya digunakan untuk menampilkan logo. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini bahwa ada dimensi atau ukuran favorite icon. Gambar favorite icon itu jangan kebesaran resolusinya, misalnya 1000 kali 1000 pixel gitu ya. Jangan. Dia biasanya ukurannya paling enggak 32 kali 32. Width-nya 32, height-nya juga 32. Dia simetris ya, artinya dalam bentuk persegi. Kemudian ada ukuran 50-50, kemudian 64 kali 64. Biasanya ya 100 tuh udah paling gede, atau 64 nih juga udah paling gede untuk ukuran sebuah favorite icon. Kemudian di sini ada ekstensinya. Jadi favorite icon ini kan diambil dari gambar. Gambar itu punya banyak ekstensi. Nah, favorite icon ini bisa kita pakai ekstensi gambar PNG atau JPEG, JPEG atau ICO atau GIF ya. Teman-teman pasti tahu sudah ini ya. Yang ini ICO ini sama aja kayak yang tiga ini. Nah, yang GIF itu gambar animasi ya. GIF, coba kita cari di Google GIF image. Oke, jadi gambar animasi itu dia bisa bergerak gitu ya. Misalnya eh, kita nah, kita lihat dia di browser maka dia bergerak. Itu namanya GIF. Oke. Bagaimana caranya untuk menambahkan favorite icon misalnya ini? Ya, berarti teman-teman harus punya di sini favorite icon dulu. Saya kasih contoh mungkin apa ya? Oh, kita bikin dulu aja ya. Oke, teman-teman silakan buka yang namanya Photopea. Ini photopea.com. Pastikan internetnya terkoneksi ya. Ini adalah aplikasi yang biasa saya pakai kalau pengen ngedit gambar. Nah, ini gampang daripada Photoshop tuh kan harus menginstal dan berlisensi, harus bayar ya, harus beli lisensinya. Tapi kalau ini kita bisa gunakan secara gratis. Yang penting adblocknya dinonaktifkan. Kita tunggu dulu ya, dia agak lama loadingnya karena ukurannya kayaknya cukup gede. Nah, sementara itu kita siapkan dulu file HTML-nya, buka folder root kita, mungkin kita copy salah satu di sini. Kemudian rename x7. Di sini favicon. Nah, favicon image ya. Buka di browser, enter gini. Nah, ini sudah. Oke, masih loading itu. Kemudian buka di Notepad. Open with Notepad. Nah, begini. Kita bisa rubah sekarang title-nya.
favorit icon, kemudian di sini bisa kita hapus dan kita ganti menjadi H1 H2 deh. Menampilkan favicon dengan HTML 1. Oke, save. Waduh, masih ini ya, masih loading. Gagal mungkin ya. Coba kita disable dulu. Oke. Kalau nggak bisa nih di loading, berarti mau nggak mau kita harus download aja ya gambar untuk faviconnya. Oke. Sementara itu mungkin saya buka W3 Schools dulu dan di sini ketik favicon. Nah, gitu teman-teman. Nah, sudah bisa ya. Jadi adblocknya nggak bisa buat itu. Favorite icon. Nah, oke, di sini kita bikin new dan kasih width-nya 50. Pastikan ini pixel ya. Kemudian 50 juga dan transparan supaya favicon-nya bagus. Teman-teman boleh bikin gambar apapun untuk favorite iconnya. Saya mungkin HTML5 aja ya, HTML5, logo dari HTML5. Kayaknya yang ini bagus ya. Nah, saya copy dulu aja. Oh, yang ini deh, di sini aja saya copy. Kalau ini kegedean, kalau di sini dia bisa lebih kecil ya kalau di copy di sini. Paste, Ctrl Alt T, nggak bisa ya, Ctrl T, oh nggak bisa juga. Oh, di ini harus di copy dulu. Nah, itu ya, diarahkan ke layer baru. Ini bisa kita hapus, bikin new layer lagi. Nah, di sini klik dan tahan, drag ke atas, nah supaya layer ininya di bawah. Ctrl Alt T untuk menampilkan ini, menampilkan apa ya namanya ya, menampilkan nih opsi untuk mengatur width dan height-nya secara otomatis. Enter, kemudian teman-teman klik ini, set. Nah, pastikan ini contiguousnya cek centang ya. Kalau sudah, delete. Nah, sudah, nanti dia backgroundnya transparan. Oke, bisa kita sebenarnya kasih filter ya, kayak Photoshop aja, ini benar-benar mirip Photoshop. Saya kasih drop shadow-nya coba kita lihat ya, sudutnya dari sini deh. Nah, salah ya. Oke, dari sini, kemudian distance-nya perkecil. Oke, spread size, spread ya. Oh, nggak bagus. Nggak bagus ya, karena ini guratan garis-garisnya warna putih itu kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah ada efek apapun. Ya udah, tinggal kita ekspor. Nah, di sini teman-teman bisa pilih pakai PNG, JPG, web, dan seterusnya. ICO juga bisa tadi ya, format-format yang didukung. Nah, tips dari saya, kalau teman-teman backgroundnya transparan, nih seperti ini transparan ya, dia layer 2 ini, dia blank kan, transparan itu artinya dia bisa menampilkan nih kayak Google nih, nggak kelihatan area kotaknya. Kalau Photopea kan ada area kotaknya. Kalau dia nggak transparan, maka warna background yang di sini yang kotaknya akan warna putih. Nah, makanya kita pilih yang transparan itu pakai format PNG. Nah, ini ya, klik ini, kemudian teman-teman kasih nama favicon. Favicon aja deh, favicon HTML5. Nah, gitu ya, format PNG semuanya oke. Save saja dan dia akan mendownload pakai browser. Buka foldernya, copy filenya, Ctrl C, salah, copy ya, kemudian kita menuju folder web kita. Nah, di sini kita kasih folder baru aja, image asset ya. Nah, assets, paste, kemudian kita kasih coding. Favicon itu ditambahkan di bagian head sebelum title ya. Lihat aja nih, favicon dulu kan baru title.
berarti kita bisa taruh di atas title, bukan di copy. Teman-teman silahkan ketikin ya. Oke, taruh di sini, paste. Bagian ini nggak usah dirubah. Nah ya, yang dirubah tuh bagian sini. Favorite icon kita berada pada folder apa tadi? Image asset. Oke, ini ya foldernya. Bentar. Nah, image asset kan. Nah, file kita berada di sini. Berarti dia masuk satu kali di folder image asset. Ya udah. Nama foldernya dulu. Image assets garis miring nama filenya. Nama filenya apa? Copy aja ya. Klik F2, Ctrl A, Ctrl C. Paste daripada diketik. Bisa jadi salah ya. Save mending di copy. Ya kalau sudah kita reload halaman kita, nih lihat nih ya, nggak ada favorite icon. Kalau kita reload, tuh ada favorite icon yang kita bikin tadi. Sayangnya gambar kita kekecilan ya untuk tulisannya. Nah nanti teman-teman bisa desain yang lebih kelihatan untuk tulisan maupun warnanya yang bagus gitu ya. Atau teman-teman mau download favorite icon punya orang, misalnya nih W3 School. Oh ya, sambil kita buktiin bahwa W3 School ini menggunakan HTML sebagai bahasa untuk mendeskripsikan struktur halamannya. Ya, itu kemarin di video sebelumnya belum sempat saya buktikan ya. Caranya untuk melihat coding ini, klik kanan, kemudian di sini view page source kalau di Firefox. Kalau di Chrome itu saya lupa. Kurang lebih sama aja ya. Bahasanya ya, maknanya sama. Nah, ini kan HTML semua nih. Nih, berarti web yang sekelas W3 School juga yang sudah sangat kompleks ya isi-isinya, dia tetap pakai HTML. Makanya HTML itu adalah bahasa baku untuk membuat struktur dokumen website. Oke, cara mencari di mana favicon ini nih, gambar ini. Ctrl F. Ctrl plus F. Jadi kontrolnya ditahan baru F. Nah, kalau sudah F-nya ke klik, lepas aja dua-duanya. Cari di sini ikon. Nah, ikon ya. Belum ketemu nih. Nah, oke, lanjut. Nah, next. Ah, ini ketemu nih. Nah, kalau kita mau copy, klik aja link ini. Set. Nah, nanti ketemu gambarnya. Kita klik kanan, save image as. Lalu kita taruh di tadi folder image asset. Nih ya. W3 School, W3S, favicon. Nah, formatnya ICO sesuai dengan yang ini. Save. Kita lihat di foldernya sudah ada tuh. Nah, mari kita tambahin di coding kita. Kita ganti nih. W3S favicon.ico. Save. Nanti harusnya mirip favicon kita dengan yang W3 School. Coba lihat ya. Tuh, sangat mirip. Nah, begitu teman-teman. Gampang sekali kan? Gampang kalau gambarnya sudah ada. Tapi kalau gambarnya nggak ada, ya berarti kita harus mikir ya. Bikin desain sekreatif mungkin supaya favorite iconnya bagus. Itu kira-kira. Oke, itu tentang favorite icon. Lanjut kita sekarang ke mana? Nih, menambahkan gambar pada HTML. Oke, jadi kalau mau menambahkan gambar, itu nanti pakai tag img src ya di dalam sini gambarnya. Coba bentar saya lupa gambar. Oh ya, ini ada macam-macam gambar juga. Mari kita bikin saja. Kita ke folder kita, kemudian di sini ya, copy, kemudian rename dan x7 x8 jangan x7 salah ini tadi ya, x7 2 strip. Nah, ini menampilkan gambar. Nah, gitu ya. Tapi semuanya bahasa Inggris. Oh, enggak apa-apa deh. Ntar yang ini saya rename juga deh. Ini close dulu aja. Teman-teman sudah bisa ya bikinnya. Nah, yang ini tadi yang favicon itu strip 1. Jadi supaya latihannya tuh enggak kepisah dengan segmennya gitu ya. Ini segmen 7. Oke. Bener 7 ya. Oh 6. Enggak apa-apa deh. Biarin. Ini latihan ke-7. Kemudian kita akan menampilkan gambar. Saya sambil buka ini ya, HTML, kemudian image. Nah, di sini menampilkan gambar itu pakai nih ya,
menampilkan gambar. Ini tadi kita rubah menjadi apa ya namanya, favicon-nya. Saya rubah aja deh, Ctrl A Ctrl C, paste. Oke, kita cari dulu gambarnya. Saya carinya di sini aja, mau gambar apapun, misalnya apa ya, cat cute apapun itu ya. Atau kalau teman-teman mau GIF tadi seperti yang saya contohkan supaya dia bergerak gitu ya gambarnya. Nah, GIF nih. Hati-hati juga kalau ngopi dari Google, biasanya berlisensi. Ini kayaknya nggak berlisensi. Biasanya berlisensi itu ada tulisan license gitu ya. Kalau nggak berlisensi ya udah bisa kita copy dengan aman. Klik kanan, save image as, kita simpan di image asset ya. Nah, birdwing flying. Oke, save aja. Kita copy dulu deh namanya, Ctrl C, save. Kemudian kita tampilkan di sini. Menampilkan gambar GIF gitu ya, GIF. Oke, kita kasih HR di sini, enter, bukan paste, img src sama dengan taruh di image asset kan tadi, kemudian paste namanya, tutup, save, dan kita lihat di browser hasilnya. Klik 2 kali. Nah ini persis halaman yang kita gunakan ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambarnya terlalu gede ya ukurannya. Jadi bisa kita gedein, bisa kita perkecil. Itu adalah pengaturan width. Width itu untuk lebar, height itu untuk tinggi, panjang ya, panjang, height itu tinggi. Kita bisa mengatur width dan height-nya menggunakan atribut ini. Width, width. Teman-teman pengen apa satuannya? Satuannya itu pakai pixel biasanya ya. Tadi 1200, coba kita pakai 250 dikali height-nya adalah mungkin 150, save. Nah gitu ya. Misalkan di sini 300, 350 lah, save, reload. Nah, tidak proporsional ya. Nah, biasanya ketika kita mengatur width dan height, tips yang paling bagus itu adalah pakai salah satu. Mau width boleh, mau height boleh. Salah satu aja. Jadi misalkan itu supaya apa? Supaya tampilan web kita, tampilan gambar di web kita itu menjadi proporsional. Jadi dia width-nya sekian, height-nya tetap bagus gitu ya. Misalkan 250 width-nya, kita hapus height-nya, maka height-nya akan menyesuaikan, dia menjadi auto tuh ya. Nah, atau kalau kita height-nya 350, width-nya juga akan menyesuaikan sendiri, dia menjadi auto. Nah tuh height-nya akan 350 dan gambarnya tidak akan kepanjangan atau ketinggian sehingga dia tidak proporsional. Nah itu, ini adalah atribut untuk mengatur panjang dan lebar gambar. Kemudian kita coba atribut lain yaitu border ya. Border itu taruh di sini. Border sama dengan dia angkanya mulai dari 0 terendah sampai berapapun tertinggi, terserah teman-teman. Misalnya 100. Tuh, tebal gitu ya. Sayangnya warna bordernya nggak bisa kita nggak bisa kita rubah, dia cuma bisa dirubah border kalau di HTML. Kalau di CSS nanti bordernya bisa dirubah itunya ya, bisa dirubah warnanya. 10 aja coba. Oke, kegedean, oh nggak pas, lumayan lah. Jadi dia sesuai selera ya mengenai pengaturan ini. Kemudian alignment itu bisa ya kita kasih center ya. Coba aja deh, kita coba align ya. Ada nggak align center? Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, berarti kita pakai tag lain ya. Oh nggak bisa, tuh berarti kita bisa pakai nih tag center yang sebelumnya kita pelajari di text formatting tag atau memformat tulisan dengan HTML ya. Save, kemudian reload.
Nah, dia akan berada di tengah. Kalau di kanan gimana? Susah kalau di kanan ya. Nggak ada tagnya untuk di kanan. Paling nanti bisa diatur pakai tabel. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini untuk alignment. Kemudian kita bisa kasih caption. Caption itu apa ya? Caption. Caption itu untuk judul ini ya, judul gambar ya. Kalau nggak salah tagnya itu adalah caption. Caption, bukan kapten. Flying animated flying bird. Caption. Save. Nah, ini ya. Jadi mungkin kita kasih BR aja di sini. Oke, save BR. Nah, ini animated flying bird. Nah, gitu. Jadi caption ini didukung di HTML5, tapi di HTML sebelumnya atau 4 ya, 321 itu belum ada, jadi cuma ada di HTML5 kalau saya nggak salah ya. Nah, oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Alternative text. Nah, nih alternative text. Alternative text itu berguna untuk ALT. Ya, dia pakai ALT, singkatan dari alternative text. Berguna untuk memberitahu pengguna siapa tahu gambarnya gagal di muat di halaman web kita. Gambar yang gagal di muat tuh alasannya ada dua. Pertama, memang gambarnya salah tulis nama. Yang kedua, emang gambarnya nggak ada di folder kita ya. Oke, contoh di sini salah tulis nama deh. Saya kasih di sini F-nya nggak ada ya. Nah, di sini saya kasih nama flying bird atau sesuai dengan captionnya nih ya, bird. Tutup dengan petik. Petik itu penting, meskipun tanpa petik pun bisa ya, tapi usahakan kalau ada petik pembuka harus ada petik penutup. Oke, kalau enggak nanti error. Tanpa petik berarti petik pembuka dan petik penutupnya boleh aja, tapi itu bad practice, perilaku ngoding yang nggak baik ya. Save. Nanti ini kan karena salah nama file, harusnya dia nggak tampil dan hanya muncul alternatif teksnya yaitu flying bird. Nah, tuh ALT alternatif text atau tulisan deskripsi ini berguna supaya pengguna atau orang yang mengakses web kita dia tahu kita ini sedang nampilin apa sih di web ini. Nah, sehingga orang nggak bingung. Berarti misalnya ya, ini menampilkan penguin, nanti muncul penguin di sininya. Oh, berarti pengguna tahu, oh ini gagal loading, berarti ini adalah gambar penguin. Nah, itu alternatif teks itu untuk menggantikan gambar yang gagal di load ya, gitu ya. Save. Teman-teman bisa lihat di sini height-nya ini ya, dia height dan width-nya dia berubah menyesuaikan teks yang ini ya, karena kalau nggak ada gambar HTML akan menyesuaikan tampilan, dia akan menggunakan space sekecil mungkin ya, sehingga apa namanya, halaman kita menjadi hemat tampilan. Oke, berikutnya apa? Sudah alternatif teks. Nah, gambar eksternal. Oke, teman-teman bisa saja menampilkan gambar dari internet. Jadi ada dua jenis eksternal itu, dari internet ya, cuma dari internet. Sorry, misalnya teman-teman pengen yang mana ya? Apapun ya, mau GIF mau apapun, cari aja di Google. Kemudian kalau sudah ketemu yang pas, ini mungkin ya. Kalau sudah ketemu yang pas, klik kanan, kemudian copy image link. Nah, kalau sudah, oke, kita taruh di ini src-nya, set. Kalau dia dari internet, kita langsung paste aja URL-nya. Panjang banget ya. Ini nggak perlu kita tulis karena kita sudah copy tadi, kecuali URL-nya nggak bisa di copy ya, mau nggak mau harus ditulis. Save. Lalu kita lihat berhasil nggak menampilkan gambar ini tadi. Ini ya yang kita tampilkan pakai internet. Tapi pastikan koneksi internetnya berjalan, kalau enggak ya nggak bisa. Nah, bisa ya, mudah sekali. Karena browser itu seperti itu,
asalkan gambarnya tidak diblok oleh website yang bersangkutan, maka gambarnya tetap bisa kita tampilkan. Nah, misalnya ada gambar yang berlisensi, nanti teman-teman akan ketemu tuh gambar kayak gitu. Biasanya itu akan diblok oleh browser karena ada sistem atau coding khusus untuk memblok gambar supaya tidak bisa ditampilkan di web kita. Nah, itu ya. Tapi ini bisa, rata-rata bisa. Oke. Kemudian saya pengen jelasin mengenai URL lebih lanjut ya. Misalkan gambar kita ada di nih, gambar kita kan ada di sini ya, flying birds ini tadi. Kita copy, gimana kalau dia berada di satu level yang sama dengan nama filenya nih, dengan file kita. Oke. Kalau dia satu level yang sama dengan file kita, maka kita nggak perlu pakai, ini saya undo ya, saya undo, nggak perlu pakai nama folder, cukup pakai nama filenya aja. Itu kalau satu level folder, nanti dia akan berhasil menampilkan gambar. Oke. Tapi bagaimana kalau gambarnya berada di luar dari folder ini? Ini kan kita berada di sini ya, ada external di sini, paste gini, berada di sini. Gimana caranya? Nah, dia pakai ini, folder kita berada di luar satu folder, berarti dia pakai titik-titik, nah, garis miring, save. Nanti dia akan tetap menampilkan gambar ini. Tuh, berhasil ya, berhasil. Kalau gambarnya ada di situ ya berhasil. Nah, ini. Tapi gimana kalau gambarnya ada di sini, di dalam folder, di luar folder file kita, file coding HTML. Nah, kita taruh di sini misalnya. Set. Nah, ini ya. Ada di sini. Berarti kita titik 2 dulu, baru nama folder ini. Copy. Nah, setelah titik 2 garis miring, paste nama folder di luar, garis miring, baru nama file gambar kita. Save. Nah, dia tetap bisa menampilkan gambar ini. Oke, contoh lagi, di dalam folder ini saya punya ini ya, macam-macam folder nih, HTML. Ada HTML, kemudian ada asset, kemudian ada image ya. Nih, gambar, saya pengen nampilin gambar ini. Nah, gambar ini. Nama folder, nama filenya ini. Nah, berarti cara nampilinnya apa? Dia berada di folder ini ya. Saya copy dulu foldernya. Ya, nama folder ini saya copy kan. Nah, karena ini berada di folder luar kita. Nama foldernya ini, set, paste. Kemudian garis miringnya perhatikan, ini kebalik ya garis miring di Windows Explorer. Ini namanya Windows Explorer atau File Explorer. Garis miringnya kebalik. Oke. Nah, ini folder yang terakhir. Gambarnya apa? Nah, nama gambarnya klik Ctrl A, rename, Ctrl A, Ctrl C, paste di sini, garis miring dulu, paste, save. Nanti ketika saya run di sini, di reload, asalkan nama filenya ini benar, nama folder path namanya PATH, path atau directory, alamat directory ya, benar, maka gambarnya akan muncul di sini. Coba, tuh ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada banyak variasi untuk menampilkan file ini, macam-macam ya. Nanti teman-teman harus terbiasa. Coba aja letakkan gambarnya di macam-macam area. Misalnya di luar folder, di dalam folder yang sama, ada folder dalam folder lagi, silahkan coba. Kalau berhasil berarti semakin jago teman-teman. Itu kayaknya untuk gambar di HTML cukup menyenangkan ya, dan ini cukup berguna untuk kita. Karena apa ya? Karena pada saat ngoding bikin web langsung nanti kan ada banyak tantangan seperti ini ya. Gambar itu tidak bisa kita akses tapi harus kita tampilkan pakai URL gitu, pakai alamat internet ya, mau gimana lagi ya. Pasti akan ada gunanya ilmu ini pada saatnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan belajar menampilkan video. Jadi setelah gambar ya video ya, habis video audio, habis itu masih ada lagi. Sebentar lagi akan tamat juga ya tutorial ini dan kita akan lompat ke CSS. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saja. Dan materi gambar ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Cuma ya untuk pemula seperti teman-teman cukup sampai di sini dulu aja pembahasannya. Karena pemula itu nggak boleh diribetkan dengan materi yang jelimet dulu. Nah, jadi step by step aja. Setelah dia beginner atau pemula,
nanti loncat ke intermediate atau level menengah. Setelah menengah baru dia level atas, tingkat atas gitu ya, advance. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya mengenai menampilkan video pakai HTML. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke.